Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitroh Dwi Nugroho. Saya di Bumi Cendekia sebagai manajer Yayasan Bumi Aswaja Yogyakarta. Nah, selanjutnya saya mengelola juga program pengolahan limbah sampah yang dihasilkan di Bumi Cendekia. Kebetulan saya di sini dipercaya oleh yayasan untuk menjadi koordinator program pengelolaan limbah di pesantren Bumi Cendekia. Awalnya program Bumi Cendekia bebas sampah ini memang diawali dari kegelisahan kami di pesantren yang tidak bisa terhindarkan dari sampah ya, terutama sampah yang dihasilkan oleh santri-santri kita. Kebetulan santri Bumi Cendekia saat ini berjumlah 184 santri dengan ditambah guru dan karyawan sekitar 50 orang, sehingga sampah yang dihasilkan di Bumi Cendekia ini cukup banyak perharinya. Nah, dari melihat fenomena sampah yang bertumpukan, akhirnya kita mempunyai inisiasi bagaimana sampah hari ini bisa selesai hari ini. Jadi sampah di Bumi Cendekia hari ini bisa selesai hari ini. Nah, dari awal mula itu kita akhirnya mempunyai inisiasi membentuk suatu unit tersendiri, yaitu unit pengolahan limbah yang ada di pesantren. Inisiasi ini muncul ketika kegelisahan itu datang dari munculnya beberapa masalah terkait limbah atau sampah yang dihasilkan di pesantren ini. Sehingga kami dari yayasan beserta kepala sekolah dan manajer Bumi Lestari mengadakan rapat untuk membahas solusi untuk memberikan solusi terbaik dalam hal menghilangkan sampah sebenarnya yang ada di Bumi Cendekia ini. Dan akhirnya terbentuklah unit khusus tersendiri yang menangani bidang sampah ini. Kebetulan saya dipercaya untuk menangani ini langsung. Karena apa? Karena memang ini suatu hal yang sangat penting sehingga butuh perhatian khusus untuk berjalannya program penanganan sampah yang ada di pesantren Bumi Cendekia ini. Jadi dulu awal mulanya sampah kita itu dibuang begitu saja, dalam arti kita ada langganan yang mengambil sampah lah, truk sampah. Nah, itu datang setiap 1 minggu itu 2 kali untuk mengambil sampah tanpa kita pilah, sehingga diambil langsung dibuang. Nah, kita kejadian kemarin adanya penutupan di TPA Piungan itu ditutup sehingga sampah itu tidak diambil oleh pengambil sampah, truk pengambil sampah tersebut, sehingga kita harus mempunyai solusi sendiri, sampah kita sendiri harus selesai sendiri, sehingga kita buat alur pemilahan sampah yang memang dulu sempat kita lakukan tapi jalannya kurang maksimal. Nah, saat ini alhamdulillah kegiatan pilah sampah ini sudah dilakukan dengan cukup baik, sehingga sampah yang awalnya dari tong-tong sampah yang ada di asrama, ada di kelas, ada di depan minimarket, ada tong sampah di dapur, itu dijadikan satu, dibawa oleh santri kepada tempat pemilihan sampah yang sudah kita sediakan. Nah, dari situ nanti akan dipilah oleh tim kami, akan dipilah mana sampah botol, mana sampah plastik, mana sampah kardus, duplek, dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa memisahkan sampah yang mempunyai nilai dan sampah yang tidak bernilai. Pokoknya kita pisah sampah mana yang memiliki nilai jual, sampah mana yang menjadi residu. Dalam arti tidak bisa kita jual. Nah, setelah dipilah itu ada tutup botol juga kita pilah gitu. Nah, selanjutnya nanti dipilah oleh tim kami, ada 2 orang
yang memilah itu, 1 hari sampah itu akan selesai. Jadi ketika malam atau pagi itu sampah ditaruh oleh santri ke tempat pengepul sampah tadi, dalam arti tempat ruangan untuk pemilah tadi, langsung dieksekusi oleh tim kami untuk dipilah, sehingga sore hari itu tempat kotak pembuang sampah tadi sudah kosong, sudah bersih. Tinggal nanti yang residu akan kita bakar. Langsung yang botol-botol tadi bisa kita jual, kardus bisa kita jual, tutup botol juga bisa kita olah. Sisanya ya memang residu itu tetap harus dibakar seperti itu. Sampah residu atau sampah yang tidak memiliki nilai, seperti contohnya plastik kecil yang memang kotor, atau kertas-kertas yang sudah lusuh-lusuh. Kalau kertas yang masih utuh seperti duplek itu masih bisa dijual. Nah, sampah itu, yang residu sampah itu kita bakar menggunakan namanya kita membuat tungku pembakar sampah. Nah, tungku pembakar sampah ini kita buat sebenarnya atas konsultasi dengan ahli di bidang pengolahan sampah juga, yaitu dari alumni ITB juga. Nah, kita konsultasi, akhirnya kita membuat tungku pembakar sampah yang di dalam tungku itu sebenarnya adalah diisi oleh susun-susunan seperti dari tanah liat gitu ya. Dari tanah liat disusun, langsung kita bentuk seperti kubus. Sampah itu nanti dimasukkan ke situ. Ketika sampah itu dibakar sempurna, maka asap yang dihasilkan pun akan minim asap. Nah, jadi tungku itu memang kita buat dengan sistem, rencananya memang akan menjadi tungku pirolisis gasifikasi. Ke depan tungku ini juga akan kita manfaatkan untuk mengolah limbah sampah residu, yang contohnya plastik tadi akan kita olah menjadi batako, roster menggunakan tungku tersebut. Nah, dalam hal ini kami terus memiliki inovasi-inovasi untuk mengolah sampah residu ini agar sebisa mungkin yang dibakar itu hanyalah sampah yang sudah benar-benar tidak bisa diolah, seperti itu. Ya, ada sampah yang kita olah sendiri, yaitu sampah dari tutup botol minuman. Itu kita pisahkan, lalu kita cuci. Setelah kita cuci, kita jemur. Selanjutnya setelah kering, kita pisahkan sesuai warna-warna sendiri-sendiri, misal merah dengan merah, kuning dengan kuning. Dan setelah itu, selanjutnya tutup botol itu kita cetak, kita oven, lalu kita cetak sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita manfaatkan. Nah, kebetulan saat ini kita sudah membuat satu produk, yaitu kursi menggunakan bahan dari sampah tutup botol plastik. Nah, sampah tutup botol plastik ini kita fungsikan sebagai pengganti kayu, sehingga bisa lebih kuat dibandingkan dengan bahan yang dihasilkan dari kayu. Pun jika plastik itu retak, patah, itu bisa kita panaskan lagi, akan nyambung lagi, sehingga memang bahan plastik ini cukup mudah untuk kita perbaiki dan daya tahannya cukup kuat gitu. Bisa sebagai pengganti dari kayu. Ke depan kita terus kembangkan, rencana akan kita buat juga meja, roster, dan juga kita buat seperti bata tempel untuk hiasan dinding, dan juga kita akan buat sebagai tutup
ruangan atau sekat antar ruangan. Jadi ke depan akan kita lakukan inovasi-inovasi lagi terkait bagaimana untuk mengolah limbah sampah yang ada di pesantren kita ini. Tantangannya untuk pengolahan sampah ini memang kembali ke manusia itu sendiri ya, kembali ke kita sebagai orang yang menghasilkan sampah. Jadi harus terus diingatkan, diedukasi bagaimana sih cara untuk memilah sampah, sehingga beban dari tim kami semakin ringan ketika memang sampah itu dari hulunya sudah diolah, sudah dipilah sendiri. Jadi santri itu nanti akan membuang sampah plastik ya ke tong sampah yang khusus plastik. Ada sampah yang botol, dia buang ke sampah yang khusus untuk botol, sehingga itu akan mempermudah kita untuk mengolah sampah sesuai dengan jenisnya masing-masing. Jadi tetap memang kita selalu edukasi kepada santri dan semua yang ada di pesantren ini agar bisa menjaga lingkungan pesantren tetap bersih dari sampah. Harapan kami ke depan, semua masyarakat khususnya warga yang ada di pesantren ini, santri, guru, semua sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kita sendiri. Dan ke depan kami juga berharap bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Mungkin jika ada pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan yang ingin belajar bersama kami di Bumi Cendekia bagaimana kami mengolah sampah itu dari awal hingga selesai, bisa nanti kita bersama-sama belajar di Bumi Cendekia ini. Jadi sampah itu sebenarnya bisa menghasilkan keuntungan jika kita perlakukan dengan baik. Contohnya sampah tutup botol tadi bisa kita buat produk. Sampah botol plastiknya itu sendiri kita jual karena kita belum bisa mengolah, belum punya alatnya, sehingga kita jual dan bisa menghasilkan pemasukan juga untuk lembaga dari menjual limbah-limbah sampah kardus, tutup botol, sampah plastik yang dari botol minuman anak-anak santri yang biasa dibeli. Yaitu sampah itu memang di kami cukup banyak, kurang lebih setiap kami menjual sampah plastik ini sekitar ada 300 kilo, itu dalam kurun waktu sekitar 3 minggu. Nah, itu cukup banyak dan alhamdulillah saat ini kami pelan-pelan untuk mencari solusi sampah hari ini agar bisa selesai hari ini juga. Bagi teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang ingin belajar bersama kami, bisa langsung aja mengunjungi Pondok Pesantren Bumi Cendekia. Kami berada di Dusun Gombang, Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar bersama mengenai pengolahan limbah sampah, silahkan berkunjung ke Pesantren Bumi Cendekia, Yogyakarta. Untuk media sosial kami, bisa kunjungi di Instagram, Facebook, TikTok, dan channel YouTube dengan nama Bumi Cendekia Yogyakarta. Di situ kita share kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren Bumi Cendekia. Demikian sharing saya terkait dengan program pengolahan limbah sampah yang ada di Pondok Pesantren Bumi Cendekia Yogyakarta. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.